Mungkin saat ini kita bertanya-tanya bagaimana sih cara kerja bilangan biner itu sendiri. Pertama-tama bayangkan jika kita punya seperangkat laptop, smartphone, ataupun smartwatch, kita biasanya membutuhkan akses point agar perangkat kita dapat berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, Bluetooth juga dapat kita gunakan agar smartwatch yang kita miliki dapat berkomunikasi dengan smartphone. Tapi sebenarnya bagaimana cara kerjanya sehingga data bisa terkirim antar perangkat ini? Dulu, kita menggunakan kabel untuk mengkoneksikan perangkat kita agar dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Adanya arus listrik pada kabel digambarkan dengan nilai 1. Sedangkan tidak adanya arus listrik pada kabel digambarkan dengan nilai 0. Inilah yang menjadi dasar pada sistem bilangan biner itu sendiri. Sama seperti koneksi menggunakan kabel, sinyal dari akses point juga merepresentasikan nilai 0 dan 1. Hal ini juga terjadi ketika kita menggunakan Bluetooth sebagai media komunikasi nirkabel antar smartwatch dan smartphone kita. Nilai biner yang dikirimkan dapat kita baca sebagai nilai desimal. Sebagai contoh, bilangan biner ini kita baca sebagai angka 69 dalam desimal. Tapi, apa maksudnya? Nah, ada sebuah standar yang membuat tabel ASCII di mana makna dari nilai 69 ini adalah huruf E. Dari sinilah, kita dapat mengirimkan deretan karakter hingga dapat membentuk sebuah makna. Bayangkan ketika kita mengirimkan sebuah kalimat chat ke teman kita, sebenarnya inilah yang terjadi pada perangkat kita menggunakan kode biner dalam bentuk arus listrik. Yang sekarang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menghitung bilangan biner menjadi bilangan desimal? Sebelumnya mari kita bahas apa itu bilangan desimal. Bila kita mempunyai angka 5 dan 1, maka kita akan membacanya sebagai bilangan 51, di mana dasar perhitungannya adalah angka 1 dikalikan dengan 10 pangkat 0, kemudian ditambahkan dengan angka 5 dikalikan 10 pangkat 1, sehingga menghasilkan bilangan 51. Oleh karena itu, bilangan desimal disebut juga sebagai bilangan berbasis 10. Bilangan desimal disebut sebagai bilangan berbasis 10 dikarenakan adanya 10 angka yang dapat digunakan dimulai dari angka 0 sampai dengan 9. Mari kita coba jabarkan kembali contoh bilangan desimal. Sebagai contoh, kita punya nilai 35. Bila kita jabarkan, akan menjadi nilai 5 ditambah dengan 30 sehingga menghasilkan angka 35. Setelah memahami konsep dari perhitungan bilangan desimal, mari kita coba pahami konsep dari bilangan biner. Bilangan biner disebut juga bilangan berbasis 2, karena hanya memiliki dua bilangan saja, yaitu angka 0 dan angka 1. Maka dari itu, perhitungan akan dilakukan dengan menggunakan perkalian kelipatan 2. Jika kita mempunyai deretan kombinasi bilangan 0 dan 1 dalam format bilangan biner, sekarang mari kita coba lakukan perhitungan bilangan biner berikut ini menjadi bilangan desimal. Perhitungan dimulai dengan melakukan perkalian deret bilangan biner dengan kelipatan 2, yang dimulai dari mengalihkan bilangan biner yang ada dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Hasil dari perkalian ini akan kita jumlahkan, sehingga membentuk sebuah bilangan desimal. Dan jika kita perhatikan kembali, tidak semua hasil perkalian menghasilkan angka dikarenakan munculnya angka 0 pada bilangan biner, membuat kelipatan 2 akan menjadi 0 dan tidak masuk dalam penjumlahan. Hanya bilangan biner bernilai 1 saja yang akan menghasilkan angka untuk kemudian dijumlahkan. Lalu bagaimana bila kita mau menghitung bilangan biner dari bilangan desimal? Kita akan melakukan deret angka seperti sebelumnya, yaitu 1, 2, 4, dan seterusnya. Hingga kita memiliki angka perkalian 2 yang sudah lebih besar dari angka yang hendak kita cari. Angka 256 itu sudah lebih besar dari angka 135. Angka 256 akan kita coret, tidak masuk dalam penjumlahan. Kemudian kita akan ambil angka 128 karena angkanya masih lebih kecil dari 135.
Untuk angka 64, jika kita jumlahkan dengan 128 menjadi 192. Ini sudah melebihi angka yang kita hendak cari, sehingga angka 64 tidak bisa kita gunakan. Begitu pula dengan 32, 16, dan juga 8. Untuk angka 4 sendiri, jika kita memiliki 128, kemudian kita tambahkan dengan angka 4 dan 132, begitu juga dengan angka 2, kemudian kita jumlahkan dengan angka 1, maka akan menjadi 135. Dengan demikian, angka yang kita coret tidak akan masuk ke dalam penjumlahan, sehingga akan kita representasikan dengan angka 0. Sedangkan untuk setiap bilangan yang kita jumlahkan, akan kita representasikan dengan angka 1. Lalu apakah angka 0 di depan boleh dibuang? Jawabannya boleh, karena hal ini tidak akan berpengaruh ke dalam penjumlahan. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya.